Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, para sahabat pemirsa makna dari peristiwa. Ya, kita akan mengambil makna-makna atau mutiara-mutiara makna dari setiap peristiwa yang kita anggap bermanfaat di sekitar kita. Dan ini bagian daripada karakter seorang ulul albab. Orang yang diberikan kekuatan berpikir dan punya perhatian terhadap lingkungan, serta selalu mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang dihadapi, sekaligus juga memberikan kontribusi positif terhadap peristiwa yang dihadapinya karena sudah memahami maknanya. Saksikan terus ya program makna dari peristiwa ini bersama saya. Nah, tema kita pada hari ini adalah harapan para ibu Timur Tengah terhadap Joe Biden yang sebentar lagi besok akan dilantik. Ini menarik. Dan makna yang ingin saya tangkap adalah bahwa di satu sisi memang bahagia, ada harapan dari orang-orang terzalimi yang bisa berjumpa kembali dengan keluarganya di Amerika dengan hadirnya seorang pemimpin yang diharapkan ini. Tetapi di sisi lain terus terang, saya juga sebagai muslim mengevaluasi diri. Harusnya lah pemimpin-pemimpin muslim itu bersikap memberikan harapan terutama kepada seluruh dunia Islam. Ketika mereka sedang terzalimi, pemimpin dunia Islam jangan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana negaranya menjadi harapan bagi mereka-mereka yang terzalimi. Ini sih makna yang bisa saya ambil daripada tema ini. Nah, sekarang dilansir dari Detik News, saya ingin bacakan tema tentang para ibu di Timur Tengah tak sabar menanti pelantikan Joe Biden. Di tempat lain di Timur Tengah, orang tua lain juga menunggu kebijakan yang akan diubah oleh Biden nantinya, seperti yang dirasakan di ibu kota Libya, Tripoli. Maryam dan Abdel Hadi Reda, keduanya berusia 70-an, mengatakan mereka tidak sabar untuk melihat ketiga cucu mereka lagi yang berada di Amerika yang sejak 2017 dilarang oleh Trump. Orang-orang dari dunia Islam mengunjungi Amerika. Sudah kangen sama cucunya yang berada di sana. Sejak pelarangan pada 2017, mereka sempat berhasil bertemu kembali di Turki. Ya, harus keluar Amerika ingin bertemu dengan cucunya. Dan alhamdulillah ketemunya di Turki. Dengan biaya besar karena tiket penerbangan ekstra dan biaya hotel. Inilah yang saya harapkan, semoga pemimpin dunia Islam itu mampulah memenuhi harapan orang-orang yang terzalimi di dunia ini. Larangan bepergian ini sangat tidak adil dan sama sekali tidak dapat dibenarkan, kata Maryam, seorang pensiunan guru bahasa Inggris. Putri Maryam, Elham namanya, 49 tahun, bekerja sebagai perawat dan tinggal bersama keluarganya di Detroit, Michigan. Di Michigan, Elham lahir di Amerika Serikat setelah kedua orang tuanya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Libya. Saya merindukan Amerika, kata Maryam di Tripoli. Kami memiliki kenangan yang sangat indah dan teman kuliah yang kami jumpai setiap kali kami kembali, imbuhnya. Inilah sedikit perwakilan dari ibu-ibu yang sangat rindu untuk berjumpa dengan keluarganya tapi terhalang oleh sebuah aturan. Sebetulnya menjadi seorang pemimpin itu, apalagi pemimpin politik di sebuah negara, harus berlaku adil baik kepada yang bukan pemilihnya sekalipun. Harus mampu berlaku adil kepada orang yang tidak menyukainya sekalipun. Supaya bisa memimpin secara sempurna, secara benar. Karena sejatinya seorang pemimpin itu bukanlah seorang yang naif hanya mau memperhatikan orang-orang yang memilihnya saja. Hanya memperhatikan orang-orang yang menyukainya saja. Tidak. Menjadi pemimpin sebuah negara itu adalah harus mewakili kehendak seluruh rakyat. Apa yang menjadi kehendaknya adalah kehendak keseluruhan rakyat.
terutama kelompok yang terzalimi, teraniaya. Merekalah seharusnya mendapatkan prioritas bagi pemimpin sebuah negara dan negara bangsa. Seperti Indonesia contohnya. Baik, apa yang melatar belakangi Biden ini kok bisa menjadi harapan ya setidaknya bagi ibu-ibu di Timur Tengah. Saya kutip dari Kompas nih, rupanya ada latar belakang yang menarik dari Joe Biden ini untuk saya cermati profilnya secara psikis. Ya, Joe Biden yang mengantongi 290 suara elektoral sudah dipastikan memenangkan kursi Presiden Amerika Serikat 2020. Biden yang telah mencoba menjadi presiden selama 3 dekade, yaitu pada tahun 87, 2008, terakhir 2020. Jadi ini yang ketiga kalinya sebetulnya perjuangan Biden untuk menjadi presiden. Akhirnya mimpinya menjadi kenyataan. Ya, bersungguh-sungguhlah, tekunlah, niscaya mimpi kita akan menjadi kenyataan. Dia akan mencatatkan diri menjadi presiden Amerika tertua kali ini. Karena usianya tahun ini berusia 78 tahun saat pelantikannya besok ini. Jadi 78 tahun termasuk presiden orang-orang tuanya Amerika nih. Dia diketahui telah mengguncang politik Amerika selama setengah abad, 50 tahun. Maksudnya 5 tahun. Ya. Kok 5 tahun? Selama 50 tahun maksud saya. Dilansir dari Sky News, karir politiknya dimulai ketika Richard Nixon berada di Gedung Putih. Dan Amerika masih mengirim orang ke bulan. Jadi sudah lama memang perjalanannya ini. Dalam kisah hidupnya yang panjang, Biden telah mengalami penderitaan dengan kehilangan anggota keluarga seperti lebih dari kebanyakan Amerika Serikat saat ini yang dilanda pandemi COVID-19. Oh, ini juga yang menjadi latar belakang kenapa dia lebih punya empati ya ketimbang Donald Trump yang maaf agak kejam. Para pendukung mengatakan bahwa pengalaman pahitnya itu yang membuat dirinya memiliki empati terhadap negara yang dilanda kesedihan. Karena menjadi negara nomor 1 terdampak pandemi paling parah di dunia. Kita tahu ini Amerika. Berarti memang sangat related dari pengalaman hidupnya dengan kondisi Amerika seperti ini, lalu dia menjadi lebih empati. Kalau sudut pandang agama kita menyebutnya ini rahmat dari Allah sebetulnya yang memaksa Amerika dan pemimpinnya untuk merubah perasaannya. Ya, di sini saya melihat Allah itu dzul malakuti wal jabarut. Dialah pemilik kekuasaan sekaligus yang maha berkehendak memaksa siapa saja. Sehingga dipaksalah kira-kira dengan situasi individual yang dialami oleh Joe Biden. Kemudian situasi Amerika menjadi negeri terdampak paling besar COVID-19 dan kehilangan keluarga. Di sinilah bentuk mulukiyah dan jabernya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menguasai dan maha memaksa hambanya. Tapi kausalitasnya menarik ini, sebab akibatnya. Teman-temannya mengatakan kekuatan karakter dan kesopanan Biden adalah yang dibutuhkan Amerika di saat yang luar biasa krisis ini. Ya, ini tuntutan pada akhirnya. Jadi kalau dibicarakan 5 tahun yang lalu, barangkali belum jelas apakah Biden yang dibutuhkan, tapi situasi memaksa dan membuat Amerika menerima pemimpin walaupun sudah tua seperti Joe Biden ini. Ini lagi-lagi kalau saya melihatnya dari dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Bahwa Allah lah maha pemilik kekuasaan. Bahwa Allah lah yang maha memaksakan kehendaknya. Bahwa Allah lah yang maha sombong dengan semua yang berhak untuk Allah lakukan. Dan dia sendiri maha besar dan maha agung. Luar biasa komentar teman-temannya. Kemudian dia kehilangan istrinya Nelia
Neilia dan putrinya yang berusia 1 tahun, Naomi, dalam kecelakaan mobil yang juga menyebabkan kedua putranya, Hunter dan Beau, terluka parah. Ini latar belakangnya nih, sehingga dia bisa lebih empatik dibanding Trump. Kemampuannya untuk mengatasi tragedi itu sangat dikenal oleh orang Amerika. Jadi cocok jadi pemimpin karena memang kondisi Amerika membutuhkan orang-orang berkarakter seperti ini. Dia bertekad untuk melihat kedua anak laki-lakinya setiap malam, melakukan perjalanan kereta selama 1,5 jam dari Delaware ke Washington DC. Pulang pergi setiap hari untuk mengucapkan selamat malam kepada mereka. Wow. Ini good father. Ini luar biasa. Ini baru ayah. Perjalanan 1,5 jam hanya untuk mengucapkan selamat malam bagi anaknya yang sedang terluka. 2 jempol kalau begini sikap keayahan. Dan memang karakter pemimpin itu harus memiliki karakter keayahan dan memiliki kasih sayang kepada anak. Tentu jangan cuma pada anaknya sendiri, tetapi juga kepada anak-anak yang sedang menderita dan terzalimi. Apalagi di bawah kepemimpinannya. Ketika orang lain mungkin berantakan saat menghadapinya, Biden justru menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Baik saat itu maupun ketika kesehatan yang buruk dan lebih banyak tragedi melanda di kemudian hari di dalam hidupnya yang bermasalah. Dia menderita banyak aneurisma pada 1988, bertahan satu operasi yang berjalan 9 jam untuk menyelamatkan hidupnya. Banyak rupanya tragedi di hidupnya Joe Biden ini sehingga memiliki empati yang lebih kuat. Dan inilah juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang yang ditakdirkan memang harus baik. Dan ini juga sebagai bukti bahwa Allah itu maha baik. Jangan putus asa ketika sedang diuji oleh musibah. Bertubi-tubi memang Joe Biden diuji dengan musibah untuk dijadikan seorang pemimpin besar barangkali. Mudah-mudahan bisa berakhir juga dengan baik dan mampu menunaikan janji-janjinya. Kemudian pada 2015, salah satu dari 2 anak laki-laki yang sangat dia cintai, Beau, meninggal karena kanker otak pada usia 46 tahun. Dia telah mengatakan bagaimana ayahnya sering berkata, ukuran seseorang bukanlah seberapa sering dia dirobohkan, tetapi seberapa cepat dia bangun. Luar biasa. Ukuran seseorang bukanlah seberapa sering dia dirobohkan, tapi seberapa cepat dia bangun. Inilah sekilas tentang Joe Biden. Tetapi ada mengatakan juga bahwa ada sisi fatalisme juga tentang Biden ini. Di balik semua positif-positif di atas, dia dikutip mengatakan bahwa dia percaya bahwa hidup itu saling menyeimbangkan antara penderitaan dan kekayaan orang. Semakin besar dan tinggi, semakin dalam cobaannya. Dia tampaknya berada di cobaan lain pada awal tahun ini ketika kampanyenya untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat gagal. Nah, ini ada proses memang setiap orang dalam menjalani hidupnya. Tetapi apa yang bisa kita ambil maknanya cukup banyak tadi. Bahwa menjadi seorang pemimpin besar yang akan mendapatkan amanah kadang juga harus melalui sebuah proses yang tidak mudah. Dan bahkan bukan cuma sakit, tapi sangat menyakitkan dan bukan sebentar, tapi panjang perjalanannya. Nah, ini makna yang bisa kita kutip. Tetapi yang paling penting nilai tauhidnya adalah bahwa Amerika, kata Mahathir, membutuhkan Biden supaya lebih bermoral, jangan seperti Trump. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Anda semua bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat dan semoga Allah berikan kepada kita pemimpin yang penuh empati dan berlaku adil serta bersabar menghadapi setiap yang tidak disukainya. Terima kasih sudah bersama kami dan saksikan terus makna
dari peristiwa bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.